Saudara, dalam firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 4 berkata begini, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Sesungguhnya dulu saya tidak pernah mengerti arti ayat ini sampai ketika saya menemukan sebuah cerita. Jadi dalam cerita ini ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak perempuan, dan kedua anak perempuan ini berbeda karakter sama sekali, seperti langit dengan bumi. Anak yang pertama adalah tipikal anak yang dikasih apapun selalu ada bagian yang pasti dia komplain. Tapi anak yang kedua itu beda banget. Apapun yang dia terima, apapun yang dikasih buat dia, selalu merasa happy. Nah, satu kali si ayah ini benar-benar bingung kenapa kok bisa punya 2 anak dengan karakter yang bedanya luar biasa. Lalu si papa ini mengetes, saudara ya. Dia mau pergi ke satu perjalanan ke luar kota. Lalu si ayah bilang begini sama kedua orang anaknya, "Kalian mau titip apa?" Lalu anak pertama jawab, "Ayah, aku menginginkan sebuah pakaian pesta kayak princess yang bagus sekali." Terus si ayah tanya, "Pakaiannya kayak apa? Warna apa?" "Aku pengen warna kuning." "Ya pokoknya kayak putri-putri itu loh Pak, yang besar seperti gaun, yang mewah. Pokoknya aku seperti itu pengennya." "Oke. Apalagi?" "Ya udah itu aja Pak. Pokoknya yang kayak putri-putri di televisi." Lalu anak kedua ditanya, "Kamu pengen apa nak?" Dia menjawab gini, "Saya pengen kalung mutiara Pak. Saya pengen pakai kalung mutiara." "Oke nak." Lalu pergilah sang ayah pergi keluar kota selama beberapa minggu. Kemudian pada waktu dia kembali, dia membawa 2 bingkisan. Kotak yang satu besar sekali, kotak yang kedua sedikit lebih kecil. Nah, si anak pertama waktu lihat kotak itu, dia sangat excited, dia sangat bahagia. "Wah, ini pasti kotak yang gede buat saya." Dia bilang begitu. Karena kan saya mintanya adalah pakaian yang besar, yang mewah, yang bagus. Lalu kemudian ternyata sang ayah kasih kotak yang ukurannya lebih kecil. Nah, sedangkan si adiknya mendapatkan kotak yang paling gede. Nah, belum sempat buka, si anak pertama sudah mengomel dalam hati. Lalu dia bilang begini, "Kok adik besar ya? Padahal perasaan titipannya kan cuma kalung mutiara. Berapa gede sih kalung mutiara cuma 1? Wah, papa nggak adil. Pasti adik ini kayaknya dibeliin banyak." Lalu papanya bilang, "Ayo kalian buka itu kardus." Terus kemudian si anak pertama buka. Ternyata benar-benar pakaian pesta bagus sekali seperti princess, saudara. Nah, ketika dibuka, pandangannya berubah kecewa. Lalu si ayah tanya, "Kenapa? Bukankah warnanya sudah sama? Bukankah modelnya juga seperti yang kamu minta, kayak princess di dalam televisi?" Si anak menjawab, "Tapi kuningnya enggak seperti ini. Aku kepengin kuningnya enggak kayak begini. Terus kemudian ini rendanya terlalu banyak, bunganya terlalu besar-besar." Apapun yang ada di pakaian itu pokoknya dikomplain nih sama anak pertama. Papanya sampai stres, saudara, karena apa? Aduh, apapun yang saya belikan tetap enggak cocok. Lalu giliran anak kedua. Papanya tuh dengan harap-harap cemas, dia itu kepengen melihat reaksi anak keduanya. Nah, anak keduanya dalam hati dia berpikir begini, "Wah, padahal aku cuma titip 1 kalung mutiara, tapi kok kotaknya gede banget. Jangan-jangan papa ini kasih kalung mutiaranya banyak banget." Dia sudah GR seperti itu. Lalu dibukalah sama dia dan matanya terbelalak. Saudara tahu apa yang ada di dalam kardus itu? Ternyata si ayah memberikan kotoran kuda. Dan dengan cemas, ayahnya menantikan reaksi anak perempuan ini. Dan di luar dugaan, sang ayah kaget banget. Saudara tahu apa yang terjadi pada reaksinya? Anak perempuan ini teriak, "Hore! Hore! Terima kasih Papa, terima kasih banyak." Papanya bingung. Kenapa anaknya malah berterima kasih kesenangan padahal dikasih kotoran kuda? Si anak jawab begini, Papa baik banget, terima kasih ya. Papa pasti mau beliin adik kotoran kuda ini, pasti Papa kasih kudanya kan?" Adik tahu, karena Papa tidak bisa bungkus kudanya, maka Papa kasih lihat kotorannya. "Iya kan Pak? Terima kasih ya Pak." Papanya nangis, saudara, nggak tega. Karena sebetulnya papanya nggak beliin kuda. Memang dia sengaja ngetes anaknya yang kedua ini dengan kotoran kuda. Tapi gara-gara melihat reaksi anaknya ini, papanya nggak tega. Akhirnya saudara tahu apa yang terjadi? Papanya benar-benar beliin kuda untuk si adik. Waktu saya dengar cerita ini, saudara, saya membayangkan bagaimana kalau reaksi kita sama Tuhan. Ketika kita menghadapi sebuah keadaan yang sulit, ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita bukan ngomong sama Tuhan, "Tuhan, Engkau jahat sama saya, kenapa Engkau kasih saya masalah seperti ini?" Tapi ketika kita bereaksi di tengah masalah, kita bilang begini, "Hore, pasti Tuhan nyiapin sesuatu yang dahsyat." Saudara, saya sangat yakin Papa kita yang di surga tidak akan tega ngelihat
reaksi kita, dia bisa bilang begini, aduh anakku tuh begitu percayanya sama aku, sampai-sampai dia tuh berpikir bahwa aku akan membelikan kuda. Dan saudara, saya yakin ketika Tuhan melihat reaksi kita seperti ini, Tuhan benar-benar akan memberikan kita sesuatu yang dahsyat, bahkan yang jauh lebih hebat dari yang kita minta, dari yang kita doakan. Karena itu saya ingin meng-encourage semua saudara, apapun kondisi yang sulit yang Anda dan saya hadapin hari ini, ayo kita belajar memberikan satu reaksi yang beda. Karena ketika kita justru bersuka cita di tengah kita mengalami masalah, ketika kita justru berkata, duh Tuhan terima kasih, aku yakin melalui ini pasti Tuhan nyiapin sesuatu. Mungkin ada di antara saudara baru diputus pacar dan saudara bilang begini, asik, pasti Tuhan kasih yang lebih baik lagi, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan siapin buat saya. Saudara, Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan Tuhan kalau melihat reaksi anaknya seperti ini. Jangan-jangan Tuhan akan berkata begini, gak tega aku, dia begitu percaya dengan aku. Dan benar-benar akhirnya Tuhan akan memberi yang kita rindukan, bahkan tidak menutup kemungkinan jauh lebih baik dari apa yang kita doakan. Karena itu jadi kuat saudara ya. Biar hari ini apapun yang kita lewati, bereaksilah dengan ucapan syukur, bergembira dengan Tuhan, karena percayalah Tuhan pasti punya rencana yang jauh lebih baik dan lebih dahsyat dari yang kita pikirkan. Tuhan memberkati.